once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah, we've shared Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu wa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha aradallahu bihadha masala yudhillu bihi katsira wa yahdihi bihi katsir wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Qala aidan fi ayatil ukhra ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anakku sekalian, jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di hari ini kita bertemu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita diberikan oleh Allah SWT kesehatan, diberikan oleh Allah SWT kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan. Utamanya adalah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Setiap umat Islam akan berharap terus kepada Allah, akan berdoa terus kepada Allah. Apa doanya? 6 bulan sebelum Ramadan selalu umat Islam berharap berdoa, ya Allah, temukanlah kami dengan bulan Ramadan. Makanya ada doa yang sering kita dengar, Allahumma ballighna Ramadan. Kemudian ketika berlanjut, ketika selesai Ramadan, umat Islam selalu berdoa kepada Allah sampai 6 bulan lamanya, ya Allah, ya Tuhanku, taqabbalallah, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah segala amalku di bulan Ramadan kemarin. Karena sesungguhnya ketika manusia bertemu Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya, maka manusia ini termasuk orang-orang yang rugi.
Jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena bertemu dengan Ramadan. Berarti ada harapan bagi kita untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Maka janji Allah melalui Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadhana, bulan Ramadan, imanan, hal karena dasar iman, wahtisaban, dan karena dasar mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Taqaddama min dhanbik, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa man ta'akhir wa ma ta'akhir. Jemaah sekalian, kita berharap bahwasanya Ramadan ini betul-betul Ramadan yang penuh makna. Kenapa? Karena di Ramadan ini kita akan bertemu berbagai ujian. Tidak seperti biasanya ujian yang kita lakukan, ujian yang diberikan oleh Allah SWT di bulan Ramadan telah lalu. Kenapa? Karena di Ramadan ini kita mendapatkan dua ujian. Tahu ujian yang pertama, ujian fisik, yaitu wabah. Ujian kesehatan, yaitu wabah. Ujian kehati-hatian, yaitu wabah. Tapi juga Allah berikan ujian kepada kita berupa puasa Ramadan. Kenapa puasa menjadikan ujian? Karena bagian daripada ibadah kita adalah puasa. Sedangkan puasa, semua manusia di siang harinya harus tidak berpuasa. Dalam kondisi yang sama, wabah pun terjadi di bulan ini. Jemaah sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha sak temene Gusti Allah itu la yastahi, ora isin-isin, tidak malu-malu. Ayyadriba, Gusti Allah iku ndadekno menjadikan perumpamaan. Mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Perumpamaan seperti ma ba'udah. Seperti apa yang disebut di sini adalah ba'udah, nyamuk. Fama fawqaha, atau lebih rendah daripada nyamuk. Maka dikatakan di sini oleh Allah SWT, ma ba'udatan, nyamuk yang bisa kita lihat, Fama fawqaha, atau lebih kecil dari nyamuk, yaitu virus misalnya. Fa ammal ladzina amanu, maka mereka yang yakin bahwasanya perumpamaan itu adalah benar, bahwasanya perumpamaan ini adalah benar, bahwasanya manusia itu hanya dengan makhluk kecil saja, hanya dengan makhluk yang tidak terlihat saja. Fa ammal ladzina amanu, orang-orang yang beriman itu akan mengatakan faya'lamuna annahul haq, bahwasanya ini adalah datangnya dari Allah SWT.
Virus datangnya dari Allah. Nyamuk datangnya dari Allah. Mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, faya'lamuna madza aradallahu bihadza masal. Mereka pada bertanya, mereka pada berkata, ini ada apa yang terjadi ini? Orang-orang yang kafir dia tidak mempunyai pegangan. Dia akan bingung ketika terjadi sesuatu yang terjadi di alam ini. Kalau orang Islam, orang mukmin, orang beriman, dia mengatakan ini adalah sesuatu yang hak. Yudillu bi katsira. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyesatkan hanya dengan benda yang kecil ini. Hanya dengan ba'udah tadi. Hanya dengan virus ini. Katsira. Banyak orang-orang yang dengan virus saja, dengan nyamuk saja, mereka disesatkan. Wa yahdi bihi katsira. Dan ada juga orang-orang yang karena virus, karena nyamuk, dia diberikan hidayah oleh Allah SWT. Kita bisa lihat fenomena di akhir zaman ini. Dulunya Islam itu dihujat-hujat. Dulunya Islam itu direndahkan. Sekarang mereka pada mencari Islam. Kita lihat di Cina misalnya. Dulunya menyiksa orang-orang Islam, menjelek-jelekkan orang Islam. Tapi setelah virus ini datang, mereka pada mencari Tuhan. Bahkan ikut-ikutan dalam sholat, ikut-ikutan di dalam mendengarkan azan, karena dia yakin bahwasanya sholat dan azan itu akan bisa menyembuhkan. Bukan saja di Cina, tapi di Italia. Kita lihat di Italia, umat Islam dikalahkan di daerah Eropa Barat itu, Italia, Spanyol. Umat Islam dikalahkan dalam perang salib. Tapi setelah ada virus ini, setelah ada ujian ini, mereka semua pada kembali mencari bahwasanya yang benar adalah Islam. Maka dikatakan wa yahdi bihi katsira. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk yang banyak sekali kepada orang-orang yang mengetahui akhirnya bahwasanya semuanya ini adalah ciptaan Allah. Orang-orang yang merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak mempunyai kekuatan apa-apa, dia akan kembali kepada Allah. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Bahwasanya hanya dengan bakteri siji, hanya dengan virus ini, hanya dengan kuman ini, semuanya pasti mengatakan ini tidak akan sia-sia. Jemaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu umat Islam, apalagi di bulan Ramadan ini, ujiannya adalah bagaimana kita tidak berinteraksi. Biasanya kita disuruh berinteraksi kepada sesama muslim di masjid, berinteraksi
di dalam sholat berjamaah, berinteraksi di dalam sholat Jumat, berinteraksi dalam tadarus bersama, berinteraksi di dalam sholat tarawih bersama. Namun di tahun ini, di bulan Ramadan ini, kita mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Stop, diam di tempat, jangan orang berkunjung dan jangan keluar dari tempat. Itu kata Rasulullah SAW ketika menghadapi wabah. Wabah ini sudah terjadi jemaah sekalian. Di zaman dulu zaman Rasulullah, wabah ini dikatakan sebagai ta'un, yaitu penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau belum bisa disembuhkan karena obatnya harus melalui penelitian yang panjang. Maka bagi umat Islam, ketika menghadapi semuanya ini, hanyalah berserah diri kepada Allah. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Alladzina mongko wong-wong kang padha yadkuruna, yaiku padha nginget, orang-orang yang pada mengingat Allahu, yaitu Allah, kiaman hale berdiri, kondisinya berdiri, wa qu'udan hale lungguh duduk, wa ala junubihim lan ketika kita tidur, wa yatafakkaruna, selalu umat Islam itu berfikir, wa yatafakkaruna, selalu orang-orang yang beriman itu berfikir, selalu orang-orang yang ulil albab itu berfikir, fi khalqis samawati wal ard, akan kejadian atau kejadian-kejadian yang telah terjadi di dunia ini. Umat Islam, orang-orang yang ulil albab itu selalu berfikir. Rabbana, dan akhirnya setelah dia berfikir dan merenung, setelah dia mengetahui, setelah dia menyimpulkan, maka dia berkata, umat Islam ini berkata, orang-orang ulil albab ini yang akan berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Sungguh yang Engkau ciptakan ini tidaklah batil. Sungguh yang ciptakan ini tidaklah batil, tidak sia-sia. Engkau ciptakan virus tidak sia-sia. Engkau ciptakan nyamuk tidak sia-sia. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Dengan nyamuk ini, dengan virus ini Allah uji. Allah jadikan ada yang sesat, ada juga Allah yang berikan hidayah. Ma khalaqta hadza batil. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Wa qina adzabannar, jauhkanlah kami. Jauhkanlah kami. Dikatakan di sini oleh Allah SWT, kenapa wa qina adzabannar? Karena banyak manusia yang ketika diberikan sebuah ujian, diberikan sebuah peristiwa, diberikan sebuah keadaan, mereka semua pada melanggar perintah Allah. Maka dikatakan waqina adzabannar. Jemaah sekalian rahimakumullah,
Kesimpulannya bahwasanya kita sebagai umat Islam harus mensikapi sebuah peristiwa, mensikapi sebuah ujian seperti ini adalah dengan sikap yang tawakal, berserah diri kepada Allah. Maka setan itu dia akan menggoda manusia. Dia berjanji kepada Allah, ya Allah, Engkau telah memutuskan aku untuk menjadi orang yang terkutuk, maka berikanlah aku, kata setan, berikanlah aku kekuatan untuk bisa mengganggu manusia sebagai teman kita, teman saya di neraka nanti. Itu kata setan. Maka kata Allah SWT, silahkan engkau uji, silahkan engkau goda manusia. Apa kata setan pada saat itu? Aku akan goda manusia di depannya, aku akan goda manusia di sampingnya, aku akan goda manusia samping kirinya, samping kanannya, dan aku akan goda manusia di belakangnya. Cuman setan pada saat itu lupa dia tidak mengatakan atasnya dan bawahnya. Ini ciptaan Allah SWT. Allah sudah mentakdirkan setan seperti ini, bahwasanya dia tidak bisa mengganggu umat muslim dari atas dan dari bawah. Apa maknanya teman sekalian? Bahwasanya setan itu tidak akan bisa mengganggu manusia ketika manusia itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah, menyerahkan diri semua kepada Allah. Dan yang kedua, setan tidak akan bisa mengganggu manusia ketika dia sujud kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, tawadhu kepada Allah, tidak sombong kepada manusia. Tawadhu dia merasa gak punya apa-apa. Kita itu memang merasa gak punya apa-apa. Ilmu diberikan oleh Allah, makanan diberikan oleh Allah. Maka ketika tawadhu kepada Allah, ketika dia merasa dia tidak mempunyai apa-apa, itulah setan itu dia akan mengganggu. Jemaah sekalian, mudah-mudahan taujih ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk selalu menghidupkan Ramadan ini dengan baik, menghidupkan Ramadan ini dengan mengisi ibadah-ibadah meskipun sendirian bersama keluarga. Tapi kata Rasulullah SAW, jika engkau biasa ke masjid kemudian sekarang harus di rumah, maka nilainya engkau sholat di rumah merupakan sama dengan sholat di masjid. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Adzanakum wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى